Baik, perkenalkan nama saya Fabian Prasetya Dinata dari kelas 1 D4 IDD dengan NRP 31256000098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian logika flip-flop. Rangkaian logika adalah rangkaian elektronik yang menggambarkan cara kerja sistem digital dengan menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT. Rangkaian ini bekerja berdasarkan aturan aljabar boolean yang hanya mengenal dua kondisi, yaitu 1 benar atau aktif, dan 0 salah atau nonaktif. Melalui rangkaian logika, data atau sinyal digital dapat diolah untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan aturan logika yang digunakan. Rangkaian logika digunakan dalam berbagai perangkat, seperti komputer, kalkulator, microcontroller, dan sistem kendali otomatis, karena kemampuannya untuk melakukan operasi logis dan pengolahan data secara cepat serta akurat. Kemudian B. Implementasi. Rangkaian logika merupakan bentuk nyata dari konsep rangkaian logika yang dirancang secara teoritis. Rangkaian ini biasanya dibuat menggunakan komponen elektronik seperti transistor, resistor, dan kapasitor atau dengan IC atau integrated circuit yang di dalamnya sudah terdapat gabungan beberapa gerbang logika. Seperti ini. Dari gambar rangkaian di atas ini, rangkaian ini mengimplementasikan fungsi sekuensial flip-flop menggunakan dua transistor BJT, yaitu TRI1 dan TRI2S9014, kemudian resistor, kapasitor, dan LED. Adanya transistor di sini itu berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mewujudkan fungsi logika. Kemudian rangkaian kombinasional dan sekuensial. 1. Rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional adalah jenis rangkaian logika yang keluarannya atau outputnya hanya ditentukan oleh masukan input yang diberikan pada saat itu juga. Ciri utamanya adalah tidak memiliki komponen penyimpan data atau memori. Kemudian sifatnya, hasil keluarannya tidak dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya, melainkan hanya oleh input saat ini. Kemudian ada cara bekerjanya berdasarkan fungsi aljabar boolean, di mana input langsung diproses oleh gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT untuk menghasilkan output. Contoh, rangkaian seperti encoder, decoder, multiplexer, dan demultiplexer, serta rangkaian penjumlahan. Kemudian rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial ini adalah jenis rangkaian logika yang keluarannya tidak hanya ditentukan oleh masukan saat itu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi atau hasil sebelumnya. Ciri utamanya adalah memiliki elemen memori yang berfungsi untuk menyimpan data atau keadaan sebelumnya. Sifatnya, keluaran bergantung pada urutan waktu serta data yang tersimpan di memori. Kemudian cara kerjanya menggunakan umpan balik atau feedback dari output ke input, dan biasanya dikendalikan oleh sinyal clock untuk menentukan kapan perubahan keadaan dapat terjadi. Contoh, rangkaian seperti flip-flop, register, dan counter. Kemudian ada contoh rangkaian sekuensial, 4 macam flip-flop. Yang pertama ada RS flip-flop atau set reset. Memiliki dua input, yaitu set dan reset. Saat S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, output key menjadi satu set. Sebaliknya saat S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, output key menjadi 0, reset. Kondisi S sama dengan 1 dan R sama dengan 1 tidak diperbolehkan karena menghasilkan keadaan yang tidak pasti. Kemudian ada D flip-flop, data atau delay. Hanya memiliki satu input D, data. Output key akan mengikuti nilai D ketika sinyal clock aktif, baik pada saat transisi naik maupun turun.
tergantung jenis flip-flopnya. Jenis ini sering digunakan untuk menyimpan 1 bit data secara stabil. Kemudian ada JK flip-flop, hampir sama dengan RS flip-flop. Namun pada input J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, output key akan berubah atau toggle ke keadaan yang berlawanan dari sebelumnya. Karena fleksibilitasnya, JK flip-flop dikenal sebagai jenis yang paling serbaguna. Kemudian ada T flip-flop atau toggle. Hanya memiliki satu input T. Ketika T sama dengan 1 dan sinyal clock datang, output Q akan berbalik dari kondisi sebelumnya. Jika T sama dengan 0, maka outputnya tetap. Flip-flop jenis ini biasanya digunakan pada rangkaian counter atau pembagi frekuensi. Kemudian ada diagram waktu 4 macam flip-flop tadi. Diagram waktu adalah grafik menggambarkan perubahan sinyal logika baik tinggi, high atau 1, maupun rendah, low atau 0. Pada input sinyal clock dan output sering berjalannya waktu. Yang pertama ada data flip-flop. Data flip-flop merupakan penyimpanan data 1 bit yang paling sederhana. Prinsip kerjanya, output Q akan mengikuti nilai input D hanya saat sinyal clock berada pada tepi naik. Kemudian perilaku pada diagram waktu. A. Setiap kali terjadi tepi naik pada sinyal clock, output Q akan mengambil nilai D pada saat itu. Jika D sama dengan 1, ketika tepi naik terjadi, maka Q baru sama dengan 1. Jika D sama dengan 0, maka Q baru sama dengan 0. Nilai Q akan tetap sama hingga muncul tepi naik berikutnya pada sinyal clock. Kemudian ini diagram waktunya menunjukkan hubungan antara perubahan sinyal D, clock, dan Q dari waktu ke waktu, di mana perubahan Q hanya terjadi pada tepi naik clock. Dan ada SR flip-flop, set reset flip-flop. Set reset flip-flop memiliki dua input utama, yaitu set dan reset, yang digunakan untuk mengatur keadaan output. Prinsip kerjanya, jika S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, maka output Q akan bernilai 1. Jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, maka output Q akan bernilai 0. Jika S dan R-nya 0, maka output Q tetap pada kondisi sebelumnya, menyimpan data. Perilaku pada diagram waktu. A. Perubahan output Q hanya terjadi pada tepi naik dari sinyal clock. Nilai S dan R pada saat tepi naik terjadi menentukan apakah Q akan berubah menjadi 1, 0, atau tetap. Kemudian kondisi S sama dengan 1 dan R sama dengan 1 itu harus dihindari karena menyebabkan output yang tidak pasti, keadaan terlarang. Dan ini diagram waktunya menampilkan hubungan antara sinyal S, R, clock, dan Q sepanjang waktu, di mana output Q hanya berubah saat tepi naik clock sesuai dengan kombinasi nilai S dan R. Dan yang ketiga ada JK flip-flop. JK flip-flop merupakan pengembangan dari RS flip-flop yang dirancang untuk menghilangkan kondisi terlarang pada RS flip-flop. Prinsip kerjanya yaitu jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, maka output Q akan diset menjadi 1. Begitu juga sebaliknya, maka output Q akan direset menjadi 0. Jika J dan K-nya 0, maka output Q tetap sama seperti sebelumnya, menyimpan data. Jika J dan K-nya 1, maka output Q akan berbalik, toggle dari keadaan sebelumnya. Jika sebelumnya 1 menjadi 0 dan sebaliknya. Perilaku pada diagram waktu. A. Output Q hanya berubah saat terjadi tepi naik pada sinyal clock. Nilai J dan K pada saat tepi naik menentukan perubahan output Q.
Dan C, kondisi J sama dengan 1 dan K sama dengan 1 adalah ciri khas jika flip-flop, karena memungkinkan perubahan secara bergantian pada setiap tepi naik clock. Dan ini adalah diagram waktunya, menunjukkan hubungan antara sinyal J, K, clock, dan Q dari waktu ke waktu, di mana output Q berubah sesuai kombinasi input dari terjadi pembalikan pada setiap tepi naik clock ketika J dan K bernilai 1. Kemudian ada yang terakhir ada toggle flip-flop. Toggle flip-flop merupakan versi sederhana dari JK flip-flop, di mana input J dan K dihubungkan menjadi satu dan disebut input T. Rangkaian ini juga bisa dibuat dengan memodifikasi J flip-flop. Prinsip kerjanya yaitu jika T sama dengan 1, maka output Q akan berubah atau berbalik dari keadaan sebelumnya. Jika T sama dengan 0, maka output Q tetap seperti sebelumnya, menyimpan nilai lama. Perilakunya pada diagram waktu A. Perubahan output Q hanya terjadi saat tepi naik dari sinyal clock. Ketika T sama dengan 1, pada saat tepi naik, output Q akan membalik ke nilai yang berlawanan. Jika T sama dengan 0, output Q tidak berubah dan tetap menyimpan nilai sebelumnya. Karena memiliki sifat toggle flip-flop sering digunakan untuk membagi frekuensi clock menjadi setengahnya, misalnya dalam counter atau membagi frekuensi. Dan ini diagram waktunya, menunjukkan hubungan antara sinyal T, clock, dan Q, di mana output Q berganti nilai setiap kali sinyal clock naik ketika T bernilai 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.